Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Bersama saya, Dr. Siti Munawaroh. Kali ini kita akan belajar terkait sistem respirasi. Oke, kita mulai. Untuk sistem respirasi, ini secara struktural akan dibagi menjadi sistem saluran nafas bagian atas dan juga sistem saluran nafas bagian bawah. Batas yang ada adalah dengan epiglotis ini. Bagian sebelah atas dari epiglotis adalah sebagai saluran nafas bagian atas, sedangkan yang bagian bawah adalah saluran nafas bagian bawah. Artinya saluran nafas bagian atas terdiri dari kafum nasi dan juga nasofaring. Adapun saluran nafas bagian bawah, karena di bawah dari epiglotis meliputi dari laring, kemudian trakea, bronkus, dan cabang-cabangnya. Selanjutnya kalau secara fungsional akan dibedakan menjadi zona konduksi dan juga zona respiratori. Untuk zona konduksi terdiri dari hidung atau kafum nasi, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan bronkiolus terminalis. Sesuai dengan namanya, karena sebagai zona konduksi maka dia sebagai penyalur udara yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, di sini fungsinya dia ada menyaring, kemudian menghangatkan, melembabkan, dan juga menghantarkan udara ke pulmo. Adapun zona respiratori terdiri dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan juga saccus alveolaris, serta alveoli. Fungsinya adalah untuk pertukaran gas antara udara dan darah, di mana nanti oksigen akan diambil oleh darah, sedangkan karbon dioksida akan dibuang ke udara. Kemudian untuk susunannya, kita akan membahas mulai dari nasus dulu. Nasus, kita mulai dari nasus externus atau hidung bagian luar. Nasus externus ya, terdiri dari tulang dan juga tulang rawan. Nasus meliputi tulangnya terdiri dari os nasale, kemudian os maxillare, dan juga os frontale. Adapun tulang rawan terdiri dari processus lateralis cartilago septinasi, kemudian cartilago alaris mayor, kemudian beberapa buah sekitar 3-4 buah cartilaginous alaris minor, serta di bagian tengah nanti ada cartilago septinasi. Untuk susunannya bisa dibagi menjadi bagian atas ini adalah sebagai kubah tulang. Karena penyusunnya ada tulang maka dia tidak bisa digerakkan. Kemudian di bagian bawahnya ada namanya kubah cartilago. Kubah cartilago, penyusunnya ada cartilago maka bisa digerakkan sedikit. Adapun bagian paling bawah adalah lobulus hidung. Ini adalah bagian yang paling mudah untuk digerakkan. Oke, jadi bagian pintu bagian paling depan ini adalah nares anterior. Pintu kafum nasi bagian depan nares anterior, dia akan berlanjut ke belakang sampai ke koana, pintu yang belakang. Pintu yang belakang ini akan menghubungkan kafum nasi dengan nasofaring. Kemudian di bagian depan sini ada namanya vestibulum nasi. Di bagian depan sini ada vestibulum nasi. Vestibulum nasi adalah ruangan di bagian dalam nares yang dibatasi oleh kulit. Dan di sana terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Nah, kafum nasi ini akan dilapisi oleh mukosa atau selaput lendir yang kaya akan pembuluh darah. Nah, mukosa ini akan berlanjut ke posterior untuk melapisi nasofaring dan juga akan masuk ke dalam rongga-rongga sinus. Mukosa kafum nasi ini akan dibagi menjadi regio respiratori, yaitu bagian 2/3 bawah. Artinya dia fungsinya untuk pernafasan. Berarti di sana banyak pembuluh darah yang akan menyaring, menghangatkan dan juga melembabkan udara. Dan berikutnya adalah regio olfaktori. Dia di bagian apex atau di bagian sepertiga atas dari mukosa hidung. Penyusunnya adalah sel-sel olfaktori yang dia akan berfungsi untuk penghidu karena mengandung beberapa sel khusus untuk mendeteksi adanya bau. Kemudian kita akan membahas dinding lateral dari kafum nasi. Dinding lateral kafum nasi akan terdapat beberapa tonjolan. Di sini tonjolannya ada 3 tonjolan
yaitu concha nasalis inferior, sesuai tempatnya ya, inferior berarti bawah, concha nasalis media dan concha nasalis superior. Adapun di antara tonjolan-tonjolan tersebut maka terdapat cekungan yang disebut sebagai meatus nasi. Sesuai tempatnya maka ada meatus nasi inferior, meatus nasi media, dan meatus nasi superior. Adapun di bagian atas dari concha nasalis superior akan terdapat recessus sphenoethmoidalis. Nah, di recessus ini dia akan dimuarai oleh sinus sphenoidalis. Adapun di meatus nasi superior, dia akan dimuarai oleh sinus ethmoidalis posterior. Kemudian di sinus nasi media akan dimuarai oleh sinus maxillaris, sinus frontalis, dan sinus ethmoidalis anterior. Adapun di bagian paling bawah sini, dia akan berhubungan dengan ductus nasolacrimalis. Artinya, dia akan berhubungan dengan air mata yang akan diproduksi oleh kelenjar air mata. Maka ketika seseorang menangis, maka akan keluar cairan dari lubang hidung karena adanya hubungan kelenjar air mata dengan rongga hidung yang bagian bawah, yaitu pada meatus nasi inferior. Adapun batas-batas dari kafum nasi, jadi kafum nasi ini antara satu rongga dengan rongga yang lainnya, kan hidung ada dua bagian ya, ada lubang kanan dan lubang kiri, dia akan dipisahkan oleh septum nasi. Kemudian dengan kafum oris di bagian bawahnya sini adalah kafum oris, maka dia dibatasi oleh palatum durum. Kemudian dengan cavitas cranii, dia akan dibatasi oleh os frontale, os ethmoidale, dan os sphenoidale. Kita berlanjut ke septum nasi. Septum nasi itu penyusunnya ada tulang dan juga kartilago. Jadi dia fungsinya memisahkan antara kedua kafum nasi. Jadi di bagian atas septum nasi ini dia terdiri dari tulang, sedangkan yang di bagian bawah sesuai dengan tadi ya nasut externusnya, maka dia penyusunnya adalah kartilago. Dia fungsinya memisahkan antara hidung sisi yang sebelah kanan dengan hidung sisi yang sebelah kiri. Dia juga sama dilapisi oleh mukosa yang sama dengan mukosa pada hidung. Selanjutnya kita akan membahas sinus paranasalis. Apa itu sinus paranasalis? Sinus paranasalis merupakan hasil pneumatisasi tulang-tulang kepala sehingga terbentuklah rongga pada tulang kepala tersebut. Nah, sinus ini ada 4 pasang ya, ada sinus paranasalis, sinus frontalis, pertama sinus frontalis, kemudian sinus ethmoidalis, sinus maxillaris, dan juga sinus sphenoidalis. Adapun mukosa yang melapisi sinus ini, seperti yang disebutkan tadi, dia sama dengan mukosa yang ada pada kafum nasi. Adapun fungsi dari sinus paranasalis ini adalah yang pertama, meringankan tulang kranium. Jadi karena dia merupakan rongga udara, maka dengan adanya sinus paranasalis ini menjadikan tulang menjadi lebih ringan. Kemudian yang kedua adalah untuk memperluas area nasal, untuk menghangatkan dan juga melembabkan udara pernafasan. Fungsi yang ketiga adalah untuk menghasilkan mukus, dan fungsi yang terakhir adalah untuk resonansi suara. Selanjutnya adalah sinus maxillaris. Sinus maxillaris adalah sinus yang berada pada bagian belakang dari tulang sini ya, pipi ya. Jadi di daerah sini, di bagian belakang dari pipi, ada namanya sinus maxillaris. Dia merupakan sinus terbesar. Sinus yang terbesar, dia bentuknya segitiga. Sinus ini akan berhubungan dengan kafum nasi melalui meatus nasi media. Nah, anatomi susunan sinus maxillaris ini punya beberapa kelemahan. Yang pertama adalah dasar dari sinus maxillaris ini lebih rendah daripada dasar dari kafum nasi. Kemudian yang kedua, ostium sinus maxillaris terletak jauh lebih tinggi daripada dasarnya. Jadi tadi ya, ostiumnya ada di meatus nasi media, sedangkan dasarnya ada di bagian bawah sini. Sehingga untuk aliran lendir yang dihasilkan oleh sinus ini akan sangat tergantung pada gerakan dari silia. Kemudian dasar dari sinus maxillaris ini dia akan dekat dengan rahang gigi bagian atas dan hanya dipisahkan oleh tulang yang tipis.
Kemudian sinus maksilaris ini ketika terjadi sinusitis atau peradangan akan sangat mudah menular ke orbita karena lamina papiraceanya tipis, sehingga ketika terjadi infeksi di daerah sini bisa mengakibatkan penjalaran ke daerah orbita. Selanjutnya adalah sinus frontalis. Sinus frontalis di bagian sesuai namanya ya, dia di bagian dari frontal di daerah sini. Sinus frontalis ini merupakan sinus yang tumbuh paling akhir. Jadi ketika secara embriologi sinus ini merupakan invaginasi dari mukosa rongga hidung. Akan mulai berkembang pada fetus usia 3-4 bulan, kecuali sinus sphenoidalis dan juga sinus frontalis. Pada saat anak lahir, biasanya sinus maksilaris dan juga sinus ethmoidalis itu sudah ada. Tetapi sinus frontalis akan baru berkembang pada anak yang berusia sekitar 8 tahun, dan sinus-sinus ini umumnya akan mencapai besar maksimal pada usia antara 15 sampai 18 tahun. Nah, sinus frontalis ini ada dua, ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Tapi bentuknya seringkali asimetri, jadi tidak selalu sama besarnya antara yang kanan dengan yang kiri. Kadang salah satunya bisa melampaui linea mediana sehingga lebih besar daripada bagian yang sisi sebelahnya. Nah, hubungan dengan kafum-nasi sinus frontalis ini ada pada sini ya, meatus nasi yang media. Selanjutnya adalah sinus sphenoidalis. Sinus sphenoidalis ini merupakan rongga yang berada pada corpus osis sphenoidalis. Dia terletak di kafum nasi dan nasofaring dan di bawah dari fossa cranii media. Ada dua di sebelah kanan dan juga sebelah kiri yang dipisahkan oleh septa tulang. Umumnya baik sinus maupun septumnya dia asimetris dengan bentuk yang bervariasi. Sinus ini akan membuka ke dalam recessus sphenoethmoidalis. Jadi dia akan berhubungan dengan bagian atas dari concha nasalis yang superior, yang disebut sebagai recessus sphenoethmoidalis. Kemudian selanjutnya adalah sinus ethmoidalis, merupakan rongga-rongga kecil yang saling berhubungan satu sama lain pada labirin ethmoidalis. Maka disebut juga sebagai selula ethmoidalis. Sinus ini karena dasar variasi lubang-lubang keluarnya maka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu selula ethmoidalis anterior, dia akan berhubungan masuk ke meatus nasi yang media. Ini ya. Kemudian selula ethmoidalis posterior, dia akan lubang keluarnya berada pada meatus nasi yang superior. Selanjutnya kita akan membahas vaskularisasi dari kafum nasi. Untuk vaskularisasinya dia berasal dari arteri karotis interna dan juga eksterna. Kemudian nanti di bagian bawah dari rongga hidung dia akan mendapat vaskularisasi dari arteri maksilaris interna. Adapun bagian depan hidung dia akan mendapat vaskularisasi dari cabang-cabang arteri facialis. Nah, pada bagian depan dari septum nasi akan terdapat anastomosis dari arteri labialis superior, arteri palatina mayor, arteri spenopalatina, arteri ethmoidalis anterior, dan akan membentuk plexus yang cukup dekat dengan permukaan, yang disebut juga dengan plexus Kieselbach. Nah, karena dia letaknya dekat dengan permukaan, maka pada kondisi tertentu ketika dia terbentur ataupun terkena sesuatu, maka dia akan mudah untuk mengalami pecah, sehingga terjadilah yang namanya epistaksis atau mimisan. Adapun vena-vena pada hidung, dia mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterinya. Nah, vena di vestibulum dan struktur luar hidung akan bermuara ke vena ophthalmica yang akan berhubungan dengan sinus cavernosus. Vena-vena di hidung ini tidak memiliki katup, sehingga akan memudahkan terjadinya penjalaran ke dalam intrakarnial ketika terjadi infeksi. Demikian materi terkait nasus dari saya cukupkan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.